Suara dentuman keras saat keranda kayu besar terbanting ke lantai, mengguncang seluruh rumah duka. "Mas, kamu sudah gila?" Sari menjerit histeris pada suaminya. Namun, Bima Prakoso, suaminya, yang berbau alkohol, justru melontarkan kata-kata yang lebih kejam. "Orang sudah mati, ya sudahlah. Kenapa harus seheboh ini? Perempuan merepotkan sepertimu memang seharusnya tidak ada." Para pelayat berteriak ngeri. Seluruh rumah duka menjadi kacau balau. Kain penutup keranda tersingkap, memperlihatkan wajah tenang almarhumah Ibu Hartini. Jeritan para pelayat semakin keras, dan isak tangis anak-anak menggema di seluruh ruangan. "Apa-apaan ini?" Seorang paman dari pihak keluarga bergegas maju untuk menahan Bima. Namun, Bima, yang masih terhuyung-huyung karena mabuk, bergumam, "Kenapa kalian semua seheboh ini? Sebentar lagi juga akan dikubur." Sari, sebagai anak almarhumah, hanya bisa membeku menatap pemandangan itu. Air mata yang sejak tadi mengalir di depan foto ibunya tiba-tiba berhenti. Sorot matanya berubah dari kesedihan menjadi kemarahan yang dingin. Dan akhirnya menjadi sebuah tekad yang kejam. Selama 20 tahun pernikahannya, ia tidak pernah membayangkan suaminya akan melakukan penghinaan sebesar ini pada ibunya. Sementara orang-orang di sekitarnya bergegas mengangkat kembali keranda dan menutupnya, Sari tetap berdiri mematung seolah waktu telah berhenti. Di antara aroma dupa dan wangi bunga sedap malam, bau alkohol menyengat dengan kuat. Terdengar suara keranda yang sedikit bergetar. "Ibu, tidak apa-apa." Dita, putrinya yang duduk di bangku SMP, memeluk Sari sambil menangis. Namun, Sari tidak menjawab. Di kepalanya hanya ada satu pikiran yang berputar-putar. Saat itu, ibu mertuanya, Wulandari, muncul dengan setelan Chanel dan tas tangan Hermes. Dia menerobos kerumunan dan mulai membela putranya. "Orang sudah meninggal. Kenapa jadi seribut ini? Laki-laki kalau minum ya bisa saja khilaf, kan?" Perkataan Wulandari membuat para pelayat semakin berbisik-bisik. Sari mendengar ucapan ibu mertuanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Kukunya menancap begitu dalam hingga telapak tangannya nyaris berdarah. Pada saat itu, ia sadar. Ia sadar betapa selama ini ia telah menahan diri, dan sekarang, ia tidak bisa lagi bersabar. Bagi Sari, yang hanyalah seorang akuntan biasa, situasi ini sangat mengejutkan. Rutinitasnya yang biasa bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan, bekerja dengan tekun di kantor, dan memasak makan malam untuk keluarga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Sari berlutut di depan foto ibunya. Bisik-bisik pelayat perlahan mereda, dan, "Ibu, maafkan aku terlalu lemah." Bisik Sari dalam hati sambil menatap mata ibunya yang hangat di dalam foto. "Aku tidak akan bersabar lagi. Penghinaan yang ibu alami ini, pasti akan kubalaskan." Bima masih berdiri di salah satu sudut rumah duka, mendengarkan omelan dari kerabat. Namun, ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ia malah bergumam seolah berkata, "Kenapa sih kalian sensitif sekali?" Wulandari berdiri di samping putranya, terus-menerus membelanya. Bisik-bisik terus berlanjut di antara para pelayat. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi dokter? Berani-beraninya melakukan hal itu pada orang yang sudah meninggal. Kasihan sekali istrinya. Namun, beberapa orang lain tampak setuju dengan perkataan Wulandari dan mengangguk. Namanya juga laki-laki, kan? Kalau sudah minum, bisa saja berbuat salah. Sari mengingat setiap reaksi ini satu persatu. Kini jelas siapa yang berada di pihaknya dan siapa yang menjadi lawannya. Terutama beberapa pelayat yang tampak jelas marah atas tindakan Bima. Sari tidak melewatkan ekspresi wajah mereka. Kasihan Sari, dia menanggung semuanya sendirian. Pasti dia sangat menderita karena suaminya itu, bisikan bibi-bibi kerabatnya sampai ke telinga Sari. Baru saat itulah, Sari menyadari betapa lama ia telah berjuang sendirian. Air mata kembali mengalir di mata Sari saat ia menyalakan dupa dan membungkuk hormat. Namun, air mata kali ini berbeda. Bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata yang penuh dengan tekad. Ia teringat kata-kata yang sering diucapkan ibunya semasa hidup. "Sari, kamu itu terlalu baik, makanya sering dirugikan. Terkadang, kamu harus berani melawan." Malam itu, setelah kembali dari rumah duka, Sari duduk sendirian di kamar tidur. Bima, tentu saja, pergi keluar untuk minum lagi,
meninggalkan Sari sendirian di rumah, Sari mengeluarkan sebuah buku catatan dari laci. Kemudian, ia mulai menuliskan semua kejadian hari itu secara rinci. Siapa berkata apa, siapa menunjukkan reaksi apa, semuanya ia catat. Ini baru permulaan, gumam Sari sambil meletakkan penanya. Waktunya telah tiba untuk membereskan semua yang telah menumpuk selama 20 tahun. Ketika Bima pulang, ia langsung merebahkan diri di sofa. Ia menyambar remote, menyalakan TV, lalu memesan ayam goreng. Seolah-olah hari ini adalah hari yang biasa. Hei, besok setrika kemejaku. Dan semir juga sepatuku, katanya tanpa menoleh ke arah Sari. Sari mendengarkan perintahnya sambil mencuci piring di dapur. Belum genap beberapa jam sejak suaminya menjatuhkan keranda ibunya di pemakaman, tetapi tampaknya Bima sudah melupakan kejadian itu. Tidak. Sepertinya ia bahkan tidak merasa bersalah sama sekali. Jangan mulai lagi. Kita baru saja selesai pemakaman, kenapa masih membahas itu, kata Bima dengan nada kesal sambil menyantap ayam gorengnya. Ibumu juga sudah tenang di sana. Buat apa kamu terus-terusan meratap? Saat itu, kesabaran Sari habis. Ia berhenti mencuci piring dan berjalan ke ruang tamu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Suara Sari bergetar. Setelah menjatuhkan keranda ibu kita, kamu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa? Mulai lagi, kan? Cibir Bima sambil tersenyum sinis. Orang yang hidup tidak bisa terus-menerus menderita karena urusan orang mati. Coba pikir realistis. Ia menggigit sepotong besar ayam dan menambahkan, lagi pula, aku sedang mabuk. Wajar kalau berbuat salah. Salah? Suara Sari naik 1 oktav. Kesalahan macam apa yang bisa dilakukan di depan orang yang sudah meninggal? Kamu benar-benar sudah gila. Baru saat itulah Bima menatap Sari lurus-lurus. Hei, jangan tinggikan suaramu. Kamu tahu kan aku memang seperti ini kalau minum. Ia berbicara seolah-olah dirinya lah korbannya. Ibu mertua juga pasti akan mengerti dari surga. Laki-laki memang seperti itu. Sari tidak lagi berkata-kata. Sebaliknya, ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Ia duduk di tempat tidur dan mengeluarkan album pernikahan mereka. Kenangan indah saat mereka berpacaran melintas di benaknya. Sosok Bima yang tertawa sambil menggandeng tangannya saat kencan. Sentuhan hangatnya saat merawat Sari semalaman di rumah sakit ketika ia sakit, tatapan tulusnya yang berlinang air mata saat melamarnya. Namun, Bima yang sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda. Sari perlahan-lahan menutup album pernikahan itu, dan dalam hatinya, ia diam-diam menyatakan, pernikahan ini sudah berakhir. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari di internet. Prosedur perceraian, pengacara, konseling, gugatan tunjangan. Ia mencari kata kunci itu, satu persatu. Sekarang, ia memiliki tujuan yang jelas, mempersiapkan segalanya secara hukum untuk menghancurkan Bima. Ketelitian dan keteraturan yang ia kembangkan selama bertahun-tahun bekerja di bidang akuntansi di perusahaannya, kini akan ia gunakan untuk dirinya sendiri. Ia menyalakan laptopnya dan mulai menyusun rencana secara sistematis. Daftar dokumen yang diperlukan, cara mengumpulkan bukti, hingga pemilihan pengacara, semuanya ia atur tahap demi tahap. Di The Lounge, sebuah bar whisky mewah di kawasan SCBD, Jakarta, alunan musik jazz lembut mengalir. Bima, bersama teman-temannya, sedang menenggak whisky seharga 5 juta rupiah per botol sambil dengan bangga menceritakan kejadian hari itu. Di atas meja, sebotol Royal Salute 21-year-old berdiri, menciptakan suasana yang gemerlap. Mas Bima, hebat sekali. Joko, salah satu temannya, bertepuk tangan. Menjatuhkan keranda di pemakaman ibu mertua, itu butuh nyali besar. Bima tersenyum angkuh, sambil memutar gelas whisky-nya. Bukan apa-apa, aku hanya mabuk. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya itu tindakan yang tepat. Tawa teman-temannya membuatnya semakin bersemangat. Ibu mertuaku itu memang sudah waktunya pergi. Beberapa temannya tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Bima. Istriku juga begitu. Perempuan zaman sekarang terlalu sombong. Sesekali kita harus menunjukkan siapa yang berkuasa. Namun, ekspresi Agus, yang duduk di seberang meja, mengeras. Ia adalah teman kuliah Bima, tetapi ia merasa muak dengan perkataan dan tindakan Bima hari ini. Rudy, yang duduk di sebelahnya, juga merasakan hal yang sama.
Keduanya saling bertatapan dan menggelengkan kepala. Bima, sepertinya itu agak keterlaluan, kata Agus hati-hati. Tidak seharusnya kamu berbuat begitu di depan orang yang sudah meninggal. Ah, kamu ini kenapa? Bima merespons dengan kesal. Kita ini sesama laki-laki, kenapa sok suci begitu? Jujur saja, waktu ibu mertuaku masih hidup, dia selalu ikut campur urusan rumah tangga kami. Sekarang aku baru merasa sedikit bebas. Joko dan beberapa teman lainnya menyahut, benar, Mas Bima benar. Namun, Agus dan Rudi menunjukkan ekspresi yang semakin tidak nyaman. Terutama Agus, yang teringat pada ibunya sendiri dan merasa jijik dengan ucapan Bima. Hari ini aku benar-benar lega, lanjut Bima sambil menenggak whiskinya lagi. Perempuan itu sesekali harus diberi pelajaran. Siapa sebenarnya kepala keluarga? Di struk kartu kredit Bima yang sedang diproses di kasir, tercetak nama The Lounge, SCBD beserta waktunya, 23.30. Semuanya tercatat. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Agus berpikir, Bima sudah keterlaluan. Kalau hidup seperti itu, suatu saat dia pasti akan celaka. Ia merasa kasihan pada Sari, istri Bima. Dari 5 orang yang ada di bar malam itu, Agus dan Rudi benar-benar berbalik memusuhi Bima karena tindakannya yang tidak manusiawi. Keesokan paginya, setelah Bima berangkat ke kliniknya, Sari diam-diam membuka pintu ruang kerja. Biasanya ruang kerja itu terkunci, tetapi Sari sudah tahu di mana Bima menuliskan kata sandinya. Kombinasi dari tanggal lahir Bima dan tanggal lahir ibunya. Ruang kerja itu penuh dengan buku-buku kedokteran dan berbagai macam dokumen. Sari mulai membuka laci meja satu persatu. Laci pertama tidak berisi apa-apa yang aneh, tetapi dari laci kedua, hal-hal mengejutkan bermunculan. Puluhan lembar laporan kartu kredit menumpuk, kwitansi hotel, bukti pembelian barang-barang mewah, dan rincian pengeluaran yang sama sekali tidak diketahui Sari. Grand Hyatt Hotel, Premium Suite, Rp. 5 Millionen. Tas Chanel, Rp. 120 Millionen. Kalung Cartier, Rp. 60 Millionen. Tangan Sari gemetar. Ia tidak pernah menerima hadiah seperti ini. Lalu, untuk siapa semua ini? Saat membuka laci ketiga, hal yang lebih mengejutkan muncul. Foto-foto. Puluhan foto Bima bersama wanita lain. Di belakang foto-foto itu tertulis catatan seperti, perjalanan ke Bali dengan Mita, liburan di Lombok dengan Rina, ke puncak bersama Sinta. Sari tidak mengenal satupun nama-nama itu. Sari mengeluarkan ponselnya dan mulai memotret semua bukti ini satu persatu. Laporan kartu kredit ia foto lembar demi lembar. Kwitansi hotel ia foto dengan jelas tanggal dan jumlahnya. Foto-foto perselingkuhan ia potret bagian depan dan belakangnya. Saat itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Bima yang tergeletak di meja. Sari memeriksa layar ponsel. Sayang, malam ini kita ketemu ya. Aku beli lingerie baru. Pengirimnya disimpan dengan nama Sinta. Sari segera mengambil tangkapan layar pesan itu. Setelah diperiksa lebih lanjut, ada puluhan pesan serupa. Bahkan ada balasan dari Bima yang berbunyi, sabar sedikit, sebentar lagi aku akan menceraikannya. Setelah mengumpulkan semua bukti, Sari mengembalikan ruang kerja ke keadaan semula. Ia bahkan membuat salinan dokumen-dokumen penting di mesin fotokopi. Kini di tangannya ada senjata pamungkas yang bisa menghancurkan Bima sepenuhnya. Ketelitian yang ia pelajari dari pekerjaannya di bidang akuntansi bersinar di saat seperti ini. Sari mengatur semua bukti berdasarkan tanggal dan mengklasifikasikannya berdasarkan kategori. Biaya hotel saja mencapai lebih dari 200 juta rupiah setahun. Pembelian barang mewah jauh melampaui 300 juta rupiah. Semua uang itu tidak dihabiskan untuknya dan putrinya, melainkan untuk wanita lain. Sekarang, aku siap, gumam Sari sambil merapikan semua berkas. Sebuah paket bukti yang sistematis dan sempurna telah selesai. 2 hari kemudian, ponsel Sari berdering dengan panggilan darurat. Panggilan itu dari rumah sakit? Apakah ini wali dari pasien? Ibu Wulandari dilarikan ke UGD karena serangan jantung mendadak. Sari bergegas ke rumah sakit. Di depan ruang ICU, Bima menangis terseduh-seduh. Ibu, kalau ibu tidak ada, aku harus bagaimana? Ia benar-benar putus asa. Tidak seperti biasanya,
Ia bergantung pada Sari dan mencari penghiburan. Sayang, tolong aku. Aku ingin ibu sadar. Bima memohon sambil memegang tangan Sari. Namun, hati Sari sudah dingin membeku. Ia hanya memberikan penghiburan formalitas. Wulandari akhirnya meninggal dunia malam itu. Bima meraung-raung, dan orang-orang di sekitarnya memuji baktinya sebagai anak. Namun, hanya Sari yang tahu apakah air mata Bima itu asli atau palsu. Selama persiapan pemakaman, sebuah kebenaran mengejutkan terungkap. Klinik yang dijalankan Bima ternyata atas nama Wulandari dan memiliki utang sebesar 5 miliar rupiah. Seorang perwakilan dari bank datang dan memberitahukan kenyataan itu. Pak Bima, sekarang situasinya benar-benar sulit. Cicilan alat medis sudah menunggak, dan gaji karyawan belum dibayar selama 3 bulan, kata manajer klinik sambil menghela napas. Pasien juga semakin jarang datang, dan para penagih utang datang setiap hari. Memang benar, di klinik, alat-alat medis mulai ditarik satu persatu. Para perawat dan staf medis juga mulai mengundurkan diri. Pasien-pasien pindah ke rumah sakit lain, dan papan pengumuman lelang akan segera dipasang. Bima panik menghadapi semua ini. Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin punya utang sebesar itu. Namun, kenyataan memang kejam. Pada hari pemakaman Wulandari, Bima menampilkan sandiwara sebagai anak yang berbakti. Ia mengenakan pakaian berkabung, meneteskan air mata, dan membungkuk dalam-dalam kepada para pelayat. Ibu pergi terlalu cepat. Aku bahkan belum sempat berbakti dengan baik. Namun, Sari telah menunggu saat ini. Ketika para pelayat paling banyak berkumpul, ia dengan tenang mengeluarkan surat gugatan cerai. Bersama dengan itu, semua bukti yang telah ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir ia serahkan kepada Bima. Kita cerai. Suara Sari tenang, namun tegas. Sejak hari kamu menjatuhkan keranda ibuku, hubungan kita sudah berakhir. Para pelayat mulai berbisik. Sari meninggikan suaranya agar semua orang bisa mendengar. Semua yang ada di sini menyaksikan, bukan? Bagaimana orang ini menjatuhkan keranda almarhumah ibu saya? Rumah duka seketika menjadi gempar. Agus, Rudi, dan beberapa orang lainnya mengangguk. Benar, kami semua melihatnya. Sungguh mengejutkan. Bima panik. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Ini pemakaman ibuku. Namun, Sari tidak mundur. Harus dilakukan di sini? Tepat di tempat di mana kamu menghina almarhumah. 3 bulan kemudian, di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang perceraian dimulai. Pengacara Sari menyerahkan bukti-bukti yang telah tersusun rapi ke pengadilan. Laporan kartu kredit, kwitansi hotel, foto-foto perselingkuhan, tangkapan layar pesan teks, dan surat pernyataan dari para saksi mata di pemakaman semua menjadi satu paket yang sempurna. Pengacara Bima memberikan pembelaan yang lemah. Klien saya hanya melakukan kesalahan karena mabuk. Dan gugatan ini hanyalah upaya perceraian terencana untuk mendapatkan tunjangan dalam jumlah besar. Namun, bukti dari pihak Sari terlalu jelas. Hakim memeriksa bukti satu persatu sambil menggelengkan kepala. Tindakan tergugat melampaui batas kesalahan biasa. Jika dilihat dari laporan kartu kredit ini, tergugat menghabiskan lebih dari 200 juta rupiah hanya untuk biaya hotel dalam setahun. Pengacara Sari menunjukkan bukti. Dan semua bukti pembelian barang mewah ini adalah hadiah yang tidak pernah diterima oleh penggugat. Artinya, ada penerima lain. Saat pemeriksaan saksi, Agus naik ke podium. Saya adalah teman kuliah tergugat, hari itu di bar whisky di SCBD, saya mendengar langsung apa yang dikatakan tergugat. Ia bersaksi dengan suara gemetar. Dia dengan bangga menceritakan bagaimana ia menjatuhkan keranda sambil berkata, "Ibu mertuaku itu memang sudah waktunya pergi." Selanjutnya, para pelayat di pemakaman juga memberikan kesaksian. Saya melihatnya dengan jelas. Dia menjatuhkan keranda almarhum. Meskipun mabuk, hal seperti itu tidak bisa dibenarkan. Rudi juga naik ke podium. Malam itu tergugat berkata, perempuan itu sesekali harus diberi pelajaran. Harus ditunjukkan siapa kepala keluarga. Sungguh mengejutkan. Bima, yang duduk di belakang pengacaranya, semakin menciut. Wajahnya pucat dan keringat dingin mengalir. Ia sadar semua bukti memberatkannya. Tindakan tergugat merupakan penghinaan terhadap almarhumah dan telah menyebabkan penderitaan mental yang tak terhapuskan bagi penggugat, kata pengacara Sari dalam argumen penutupnya. Selain itu,
perselingkuhan yang terus-menerus dan penghancuran rumah tangga adalah alasan perceraian yang jelas. Saat pembacaan putusan, hakim membacakan amar putusannya, mengabulkan gugatan penggugat dan mengizinkan perceraian. Tergugat diwajibkan membayar tunjangan kepada penggugat sebesar 2 miliar rupiah. Selain itu, pembagian harta gonogini ditetapkan dengan rasio 7:3 yang menguntungkan penggugat, dan tergugat diwajibkan membayar ganti rugi tambahan atas penderitaan mental sebesar 500 juta rupiah. Terdengar tepuk tangan kecil dari kursi pengunjung. Sari dengan tenang menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Sebaliknya, Bima menundukkan kepalanya dengan ekspresi hancur. Hidupnya runtuh dalam sekejap. Putusan ini memiliki makna penting untuk mengingatkan kita sekali lagi akan pentingnya menghormati almarhum dan menjaga keutuhan keluarga, tambah hakim di akhir sidang. Setelah putusan itu, kehidupan Bima benar-benar hancur. Kliniknya dilelang, dan izin praktiknya dicabut. Media massa memberitakan kasusnya dengan judul dokter yang menjatuhkan keranda di pemakaman, dan kolom komentar online dipenuhi dengan hujatan terhadapnya. Artikel dengan judul, "Kabar terbaru, dokter penjatuh keranda" terus muncul di forum-forum internet. Bagaimana bisa manusia seperti itu menjadi dokter? Istrinya mengambil keputusan yang tepat. Komentar-komentar seperti itu mendapat ribuan suka. Akhirnya, Bima terpaksa bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Dulu ia mengenakan setelan mahal dan minum whisky, kini ia menghangatkan makanan beku di bawah lampu neon. Suatu hari, bahkan muncul berita bahwa ia ditangkap karena tuduhan pencurian. "Mas Bima, tolong rapikan area kasir," kata pemilik minimarket. Ia menunduk dan menjawab, "Baik, Pak." Kesombongannya di masa lalu telah lenyap tanpa sisa. Sebaliknya, kehidupan Sari berubah total. Dengan uang dari pembagian harta dan tunjangan, ia pindah ke apartemen baru dengan pemandangan cakrawala Jakarta. Putrinya, Dita, beradaptasi dengan baik di sekolah baru dan selalu tersenyum ceria. "Ibu, di sini enak sekali," kata Dita sambil memandang pemandangan kota dari jendela besar. "Sepertinya kita bisa hidup bahagia sekarang." Sari juga mendapat promosi di kantornya. Dari manajer akuntansi menjadi kepala divisi. Rekan-rekannya sangat menghargai ketegasan dan keberaniannya. "Ibu Sari, Anda hebat sekali. Bagaimana bisa tetap tenang menghadapi situasi seperti itu?" Suatu malam, saat Sari sedang menikmati kopi di rumah, bel pintu berbunyi. Di luar pintu, seseorang sedang berlutut. Itu adalah Bima. "Sari, tolong beri aku satu kesempatan lagi," mohon Bima dari celah pintu. "Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Mari kita mulai lagi." Sari menjawab dengan dingin dari balik pintu. "Kita sudah bukan siapa-siapa lagi." Lalu ia menutup pintu. Hatinya tidak lagi goyah. Beberapa hari kemudian, Sari mengunjungi makam ibunya. Ia meletakkan bunga krisan dan berkata pelan kepada ibunya, "Ibu, sekarang semuanya sudah benar-benar berakhir. Balas dendamku selesai, dan mulai sekarang, aku akan hidup bahagia." Sambil mengelus nama ibunya yang terukir di nisan, Sari berpikir, balas dendam telah usai, tetapi yang terpenting adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia sadar bahwa terkadang, keberanian untuk melawan lebih diperlukan daripada kesabaran untuk menahan diri. "Dita, ayo kita pulang," kata Sari sambil menggandeng tangan putrinya. Di hadapan mereka, terbentang kehidupan baru. Keadilan telah menang, dan kebahagiaan yang sederhana namun tulus menyambut mereka. Seorang wanita biasa yang pernah lemah telah berani berjuang, dan akhirnya mendapatkan kembali hidupnya. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, beberapa tamu tak diundang muncul di lobi kantor tempat Sari bekerja. Mereka adalah Budi, kakak laki-laki Bima, beserta istrinya Susi, dan Bambang, adik Bima. Resepsionis menelepon Sari dengan panik. "Ibu kepala divisi, ada yang mencari ibu di lobi bawah. Sepertinya mereka sedang emosi." Sari menghela napas. Ini sudah yang kesekian kalinya. "Baik, saya akan segera turun." Ia dengan tenang merapikan kembali setelannya, menatap cermin, dan mempersiapkan diri. Meskipun sudah terbiasa dengan hal ini, rasanya tetap tidak menyenangkan. Saat turun ke lobi, penampilan Sari sangat percaya diri. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi dan tampak berwibawa. Sebaliknya,
keluarga mantan suaminya terlihat kuyu. Keangkuhan masa lalu mereka telah hilang, dan pakaian mereka, yang dulu selalu bermerek, kini tampak sederhana. Terutama Susi, yang biasanya menenteng tas mewah, kini membawa tas yang sepertinya dibeli di pasar. Begitu melihat Sari, Budi langsung berteriak, "Hei! Gara-gara kamu, keluarga kami hancur. Mau tanggung jawab bagaimana?" Susi ikut menimpali. "Setelah ibu mertua kami meninggal, kamu malah menghancurkan keluarga kami. Klinik hilang, Bima kerja di minimarket, semua ini salahmu, ini semua karena keserakahanmu," seru Bambang dengan marah. "Kamu ambil semua tunjangan dan harta Gonogini, sekarang kamu hidup enak sendirian sementara kami menderita. Kakak ipar harus kerja paruh waktu untuk menyambung hidup." Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Karyawan kantor yang lewat melirik penasaran. Suasana lobi menjadi ricuh. Sari mendengarkan semua ucapan mereka dengan tenang. Lalu, ia membuka mulutnya dengan pelan. "Sudah selesai bicaranya?" Budi bingung. "Apa?" Sari berkata dengan dingin, "Bapak-bapak, ibu, saya orang sibuk. Tolong jangan datang ke kantor saya dan membuat keributan seperti ini. Saya akan panggil keamanan." "Keributan? Hei, perempuan sialan, apa salah kami?" teriak Susi. Namun, Sari tidak goyah sama sekali. Klinik itu bangkrut karena Bima berutang atas nama ibunya, dan Bima bekerja di minimarket karena perbuatannya sendiri yang bahkan tidak ia sesali. "Semua itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi kamu yang menggugat cerai." Bambang mencoba memotong, tetapi Sari menyela, "Bukan saya yang menggugat, tapi Bima yang lebih dulu berbuat salah. Siapa yang menjatuhkan keranda di depan almarhumah, berselingkuh selama bertahun-tahun, dan menghancurkan rumah tangga? Kalian semua masih belum sadar juga, ya?" Keluarga Bima tidak bisa berkata-kata. Tatapan orang-orang di sekitar pun tidak bersahabat. Sari melirik jam tangannya dan berkata, "Saya benar-benar sibuk. Jangan datang lagi dengan cara seperti ini. Saya akan meminta satpam untuk melarang Anda masuk." Ia berbalik dan berjalan menuju lift. Keluarga Bima meneriakkan sesuatu dari belakang, tetapi Sari tidak menoleh sedikit pun. Pintu lift tertutup, membungkam suara mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil yang familiar terparkir di depan apartemen baru Sari. Mobil bekas yang sudah tua, sangat berbeda dengan mobil Mercedes yang dulu dikendarai Bima. Bima keluar dari mobil, penampilannya sangat menyedihkan. Ia mengenakan setelan murah, dan rambutnya tampak menipis. Sosoknya yang dulu angkuh telah lenyap. Bima menatap gedung apartemen itu untuk waktu yang lama. Sari tinggal di lantai teratas apartemen 50 lantai itu. Apartemen premium dengan pemandangan kota, pikiran bahwa semua yang telah hilang darinya ada di atas sana, membuat dadanya sesak. Dulu ia juga tinggal di tempat seperti itu, kini ia hanya tinggal sendirian di sebuah kamar kos. Bima menelepon dari pos keamanan. "Sari, ini aku." "Bima." Sesaat kemudian, suara Sari terdengar. "Ada apa?" "Sebentar. Bisa kita bicara sebentar? Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Suaranya bergetar. Sari terdiam sejenak, lalu berkata, "Tunggu di lobi bawah." 10 menit kemudian, Sari turun ke lobi. Ia mengenakan pakaian rumah yang nyaman, tetapi tetap terlihat anggun. Sebaliknya, Bima tampak semakin menyedihkan. Kontras di antara keduanya sangat jelas. Bima yang pertama kali membuka suara. "Sari, aku benar-benar salah." Suaranya terdengar memohon. Sari menjawab dengan dingin, "Saya tidak mengerti maksud Anda. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi kan? Tolong maafkan aku sekali saja." Bima tiba-tiba berlutut. Orang-orang lain di lobi menoleh, tetapi ia tidak peduli. "Aku benar-benar salah. Sangat salah. Beri aku kesempatan lagi." Sari menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang Anda lakukan? Berdirilah." "Aku tidak akan berdiri. Sampai kamu memaafkanku, aku tidak akan berdiri." Air mata mengalir dari mata Bima. "Aku benar-benar menyesal. Tanpa kamu dan Dita, aku tidak punya alasan untuk hidup. Sambil bekerja di minimarket, aku setiap hari hanya memikirkan kalian." Saat itu, Dita keluar dari lift. Ia terkejut sesaat melihat ayahnya, tetapi kemudian ekspresinya menjadi dingin. "Dita,
yang kini sudah SMA, terlihat lebih dewasa. Ayah, kenapa ayah di sini? Suara Dita datar tanpa emosi. Bima menatap putrinya dan berkata, Dita, ayah benar-benar salah. Bisakah kita menjadi keluarga lagi? Ia memohon dengan putus asa kepada putrinya. Dita menggelengkan kepala. Ayah, sudah terlambat. Apa ayah tahu betapa susahnya ibu membesarkanku sendirian? Aku sekarang bisa hidup dengan baik tanpa ayah. Sari berkata dengan tenang. Mas Bima, berdirilah. Melakukan hal seperti ini di sini tidak akan mengubah apapun. Bima menjerit putus asa. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan agar kalian mau menerimaku kembali? Sari menjawab dengan tenang, tidak perlu melakukan apa-apa. Kami sudah bahagia. Tanpa Anda. Ia meletakkan tangannya di bahu Dita. Putriku tumbuh dengan baik, dan aku juga sukses dalam pekerjaanku. Kami tidak lagi membutuhkan Anda. Bima benar-benar hancur. Ia terduduk di lantai dan mulai menangis. Namun, Sari dan Dita tidak lagi menatapnya. Dita, ayo kita naik, kata Sari sambil menggandeng tangan putrinya. Iya, Bu, jawab Dita sambil tersenyum cerah. Pintu lift tertutup, dan suara tawa mereka berdua menjauh. Di lobi, hanya Bima yang hancur yang tertinggal sendirian. 6 bulan kemudian, pada suatu Sabtu sore, Sari dan Dita mengunjungi makam Ibu Hartini. Wajah ibu dan anak itu tampak damai saat membawa seikat penuh bunga krisan. Dita, yang kini sudah SMA, semakin dewasa dan nilainya selalu peringkat pertama di sekolah. Nenek, aku dapat peringkat pertama di ujian nasional kemarin, kata Dita dengan ceria di depan nisan. Aku ingin masuk kedokteran dan merawat orang tua seperti nenek. Nenek kan selalu merawat orang-orang tua dengan baik. Sari juga berlutut dan berkata kepada ibunya, Ibu, kami hidup dengan sangat baik. Sekarang kami benar-benar bahagia. Berkat ibu, aku bisa mendapatkan keberanian. Ketika ibu dan anak itu sedang membersihkan makam, suara yang familiar terdengar dari belakang. Sari menoleh. Mereka melihat Bima berdiri di sana. Namun, penampilannya berbeda dari sebelumnya. Pakaiannya rapi dan ekspresinya serius. Kesombongannya di masa lalu telah hilang sepenuhnya. Maaf membuat kalian kaget, kata Bima hati-hati. Aku juga ingin berziarah ke makam ibu. Sari menjawab dengan tenang, silakan. Bima berlutut di depan nisan dan membungkuk dalam-dalam. Ibu, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat salah. Saya telah melakukan hal yang tidak pantas pada ibu, suaranya terdengar tulus. Ia bersujud lama, seolah sedang bertobat. Setelah selesai, Bima bangkit dan menatap Sari. Sari, aku sekarang sudah memulai klinik kecil lagi. Spesialis rehabilitasi. Memang sulit. Tapi aku merawat pasien dengan sangat tulus. Tidak lagi hanya memikirkan uang seperti dulu. Dita menatap ayahnya. Tatapannya tidak lagi sedingin dulu. Ayah benar-benar sudah berubah? Bima mengangguk. Dita, ayah baru sadar belakangan ini. Apa yang paling berharga dalam hidup? Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Hanya saja, bolehkah aku sesekali datang untuk berziarah ke makam nenek seperti ini? Sari berpikir sejenak, lalu berkata, berziarah ke makam ibu adalah hak Anda. Tapi jangan berharap lebih dari itu. Bima menunduk. Terima kasih. Dan untuk biaya sekolah Dita atau apapun yang dibutuhkan, biar aku yang tanggung jawab. Itu sudah kewajibanku. Tidak perlu. Kami sanggup, kata Sari tegas. Tapi sebagai seorang ayah, Bima mencoba berkata, tetapi Dita menyela. Ayah, ibu benar. Kami sudah hidup dengan baik. Ayah juga memulai hidup baru, kan? Rawatlah pasien-pasien ayah dengan baik. Bima tersenyum getir. Iya, awal yang baru. Dita, ayah sangat bangga padamu. Kamu tumbuh menjadi anak yang hebat. Mereka bertiga terdiam sejenak. Di antara mereka, tidak ada lagi dendam atau kebencian. Hanya ada orang-orang yang berjalan di jalannya masing-masing. Kalau begitu, kami pamit dulu, kata Sari sambil menggandeng tangan Dita. Hati-hati di jalan, kata Bima. Terdengar percakapan Sari dan Dita saat mereka masuk ke mobil. Ibu, nanti malam kita makan apa? Ibu masakan pasta kesukaan Dita, ya. Wah,
Asyik, suara tawa ibu dan anak itu terbawa angin musim semi. Bima menatap mereka dan bergumam pelan, bahagialah. Baru saat itulah ia menyadari apa arti cinta sejati. Sebuah harapan agar orang yang dicintai bahagia, meskipun tidak berada di sisinya. Ia bertekad untuk benar-benar hidup sebagai orang baru mulai saat itu.